Selamat bertemu kembali pelajar-pelajar Indonesia dimanapun Anda berada di Agam C, Agara Matematik Club Channel. Konseptual, sistematis, dan komprehensif. Pada topik ini kita akan membahas tentang bangun-bangun ruang sisi lengkung. Adapun beberapa poin yang kita bahas adalah yang pertama, bangun ruang sisi lengkung tentang tabung. Yang kedua, bangun ruang sisi lengkung tentang kerucut. Dan yang ketiga, bangun ruang sisi lengkung tentang bola. Nanti poin yang keempatnya ada beberapa soal antar bangun ruang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah beberapa soal sebagai umpan balik. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang kedua, yaitu tentang bangun ruang tabung. Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang kongruen dan satu buah bidang lengkung. Ya, perhatikan gambar tabung berikut. Di situ ada kita buat titik A, B, C, dan D. Kemudian kita lukis tabungnya sedemikian rupa sehingga kita melihat lingkaran di bawah yang berpusat di O sama atau kongruen dengan lingkaran yang di atas. Kemudian ada selimut tabungnya itu dari AD sampai ke AB, BC, dan seterusnya sejauh 360 derajat. Dan BC sebagai tinggi dari tabung. Jika tabung ini kita buka dari titik A, terus kita buka sampai ke titik A lagi. Kemudian titik D juga terus kita buka sampai ke titik D lagi. Baru garis AD-nya kita potongkan. Maka sedemikian rupa sehingga kita dapat gambar berikut. Gambar yang kedua yaitu tentang jaring-jaring tabung. Di sini kita lihat ada 3 bidang yang pembentuk tabung. Yang bagian bawah kita katakan bidang alas yang berbentuk lingkaran, dan yang tengah ini adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, dan bidang atasnya juga lingkaran yang sama dengan di bawah, bentuk dan ukurannya sama dengan lingkaran yang di bawah. Sehingga kalau kita lihat luas bidang atas itu karena dia berbentuk lingkaran maka luasnya pi r kuadrat, sedangkan luas selimut tabung ya, yang panjangnya 2 pi r, tingginya T, maka luas selimut tabungnya adalah 2 pi r kali T. Dan luas bidang alasnya sama dengan luas bidang atas, yaitu pi r kuadrat. Jadi rumus untuk menghitung luas permukaan tabung secara keseluruhan adalah luas bidang alas tambah luas selimut tabung tambah luas bidang atas. Maka kita dapat pi r kuadrat tambah 2 pi r kali T tambah pi r kuadrat sama dengan 2 pi r kuadrat tambah 2 pi r T. Kalau kita faktorkan maka luas permukaannya menjadi 2 pi r dalam kurung r tambah T. Kemudian volume tabung. Volume tabung perumusannya sama dengan volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, tentu luas alasnya pi r kuadrat kali tinggi. Jadi volume tabung adalah pi r kuadrat kali T. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1. Hitunglah luas permukaan dan volume suatu tabung dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi tabung 15 cm. Baiklah, kita akan menjawab soal tersebut dengan jari-jari 14, berarti pi-nya kita pakai 22/7 ya, bukan 3,14, dan tingginya 15 cm. Maka kita lihat luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r kali dalam kurung R tambah T, maka kita dapat sama dengan 2 kali 22/7 kali 14 dalam kurung 14 tambah 15 ya, R tambah T. Maka kita dapat luas permukaan tabungnya 88 kali 29 cm pangkat 2, maka kita dapat luas permukaannya 2552 cm pangkat 2. Sedangkan volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi pi r kuadrat kali T sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 15 cm pangkat 3 tentunya. 7-nya kita bagi dengan 7 menjadi 1, 14 dibagi 7 menjadi 2, sehingga volumenya menjadi 22 kali 2 kali 14 kali 15 cm pangkat 3. Maka kita dapat volume tabung tersebut adalah 9.240 cm pangkat 3. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui jari-jari satu tabung adalah 8 cm, sedangkan luas selimutnya 240 pi. Tentukan tinggi tabung tersebut. Kita jawab berdasarkan apa yang diketahui dari soal itu. Rumus luas selimut tabung adalah 2 pi r kali T. Itulah yang sama dengan 240 pi.
Kita masukkan angka jari-jarinya menjadi 2pi kali 8 kali T 240pi. Maka tingginya kita dapat 240pi per 16pi, yaitu 2 kali pi kali 8. Maka kita dapat tingginya sama dengan 240pi per 16pi, menjadi pi-nya dicoret, 240 dibagi 16, dapatlah tingginya 15 cm. Contoh yang ketiga, perhatikan. Pada suatu tabung diketahui jari-jari dibandingkan dengan tingginya sama dengan 2:3. Jika luas permukaan tabung tersebut adalah 500 pi cm pangkat 2, tentukan tinggi tabung. Ya, kita jawab ya bahwa R banding T sama dengan 2:3. Ini karena perbandingan senilai, maka suku tengah kali suku tengah sama dengan suku tepi kali suku tepi. 2 kali T, 2T sama dengan 3 kali R. 2T sama dengan 3R, maka T-nya sama dengan 3/2 dari jari-jarinya. Kita masuk ke luas permukaan, bahwa 2πr kali R tambah T dalam kurung harus sama dengan 500 pi. 2πr tambah R tambah 3/2, kita ganti T-nya dengan 3/2R, sama dengan 500 pi. Baru pi-nya kita coret kiri dan kanan, artinya masing-masing ruas kita bagi dengan pi. Sehingga kita dapat 5R pangkat 2 sama dengan 500. Maka kita dapat R pangkat 2 100, maka R sama dengan 10. Jadi tingginya sama dengan 3/2 dari jari-jari, atau 3/2 kali 10, maka dapat tingginya 15 cm. Demikian. Contoh yang keempat, diketahui volume tabung 2156 cm pangkat 2 dengan tinggi 14 cm. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Kita jawab berdasarkan apa yang diketahui dari soal tersebut, bahwa volume yang rumusnya pi R kuadrat kali T itulah yang sama dengan 2156. Kita masukkan angkanya 22/7 kali R kuadrat kali 14 cm pangkat 3 sama dengan 2156 cm pangkat 3, maka 7 kita bagi dengan 7 menjadi 1, 14 kita bagi 7 menjadi 2, maka 2 kali 22, 44 R kuadrat sama dengan 2156. Tentu cm-nya ya sudah bisa diabaikan. Maka R kuadratnya 2156 dibagi 44 dapat 49 cm pangkat 2. Maka R sama dengan akar dari 49 cm pangkat 2, maka dapat jari-jarinya 7 cm. Jadi luas seluruh permukaan tabung adalah 2πr kali R tambah T. 2 kali 22/7 kali 7 dalam kurung 7 tambah 14. Maka kita dapat 44 kali 21, dapatlah luas permukaannya 924 cm pangkat 2. Contoh yang kelima, mari kita lihat sama-sama. Sebuah drum minyak dengan jari-jari 35 cm dan tingginya 1,2 meter. Diketahui harga minyak 1 liter adalah Rp3.200 per liternya. Pertanyaannya, tentukan harga 1 drum minyak tersebut. Mari kita akan jawab. Tentu kita harus mencari volume drum tersebut ya. Mari kita lihat ya. Beberapa hal yang perlu diketahui. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kalau tadinya jari-jarinya 35 cm, ya kita ubah menjadi 3,5 desimeter. Tingginya 1,2 meter, kita ubah menjadi 12 desimeter. Sehingga nanti kalau sudah desimeter pangkat 3, itu sudah sama dengan liter. Mari kita lihat volume drum sama dengan pi kali R kuadrat kali T. 22/7 kali 3,5 dm kita ubah menjadi 7/2 untuk mempermudahkan perkalian ya. Jadi 3,5 sama dengan 7/2. Maka volume drum sama dengan 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali 12 desimeter kubik. Maka kita dapat volumenya sama dengan 7 kita bagikan, 22 dibagi 2 kita bagikan, 12 dibagi 2 kita bagikan, maka dapatlah tinggal 11 kali 7 kali 6, maka dapatnya 462 liter. Jadi harga 1 drum minyak tersebut adalah 462 dikali Rp3.200, maka kita dapat hasilnya adalah 1.478.800
Rp400. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang kedua, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh satu buah lingkaran dan satu buah bidang lengkung. Mari kita lihat gambar berikut. AB, titik A dan titik B. AB itu adalah diameter alas dari kerucut ini dan titik T puncaknya. Maka kita lihat gambar kerucut ABT atau TAB ya. Kita lihat unsur-unsurnya. BT adalah garis pelukis disimbolkan dengan huruf S. OT adalah tinggi kerucut disimbolkan dengan huruf T, dan AB adalah diameter ya, sehingga OB merupakan jari-jari alas dari kerucut TAB tersebut. Kita lihat pada gambar ini bahwa dari segitiga BOT, siku-siku di O. Karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras ya, bahwa hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi dari gambar di atas, maka BT kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah OT kuadrat. Kita gunakan simbolnya S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, atau S sama dengan akar pangkat 2 dari T kuadrat tambah R kuadrat, atau T sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat kurang R kuadrat. Atau kalau ditanya R sama dengan akar pangkat 2 dari S kuadrat T kuadrat ya. Keterangannya, S itu panjang garis pelukis, sedangkan R adalah jari-jari alas dari kerucut TAB, dan T adalah tinggi kerucut. Kita kembali ke gambar kerucut TAB di atas. Jika kerucut ini dibelah berdasarkan garis AT misalnya, kemudian lingkaran AB juga kita iris, kita potong sedemikian rupa, maka kita dapat gambar yang sebelah kanan, yaitu jaring-jaring kerucut, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yang di atas itu disebut selimut kerucut. Selimut kerucut ini berupa segitiga yang alasnya sama dengan keliling lingkaran AB, yaitu 2πr, dan tingginya sama dengan S atau garis pelukis. Jadi luas selimut kerucut itu L sama dengan alas kali tinggi per 2, 2πr kali S per 2. Maka dapat luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S. Sedangkan alasnya berupa lingkaran, ya kita tahu luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Itulah luas bidang alas. Jadi luas permukaan kerucut secara keseluruhan sama dengan luas alas tambah luas selimut kerucut, sama dengan PR kuadrat, itu luas alasnya, tambah PRS, itu luas selimutnya. Sehingga kalau digabung kita dapat luas permukaan kerucut sama dengan PR kali dalam kurung R tambah S. Sedangkan volume kerucut sama dengan volume limas ya. Volume limas yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya lingkaran, maka kita bisa sederhanakan lagi volume kerucut sama dengan sepertiga Pi kali R kuadrat kali T, atau dikatakan volumenya sepertiga Pi R kuadrat kali T. Kita lihat contoh soal. Yang pertama, tentukan volume dan luas permukaan kerucut berikut. A, jari-jarinya 5 cm dan tingginya 12 cm. B, jari-jari alasnya 7 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm, atau S sama dengan 25 cm. Jawab untuk A, jari-jari 5 cm, tingginya 12 cm, maka garis pelukisnya S akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, akar dari 25 tambah 144, dapatnya akar dari 169 sama dengan 13 cm. Jadi volumenya adalah sepertiga Pi R kuadrat kali T. Karena jari-jarinya 5, maka Pi-nya kita ambil 3,14 ya. Jadi volumenya sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 5 kuadrat kali 12 cm pangkat 3, maka kita dapat volumenya 314 cm kubik.
Luas permukaan untuk A sama dengan PR kali R tambah S. Ya, 3,14 dalam kurung kali 5 kali dalam kurung 5 tambah 13, itu R tambah S-nya. Maka kita dapat luas permukaannya sama dengan 15,7 kali 18 sama dengan 282,6 cm pangkat 2. B, kita tahu jari-jarinya 7 dan garis pelukis S sama dengan 25. Kita cari dulu tingginya, maka tinggi sama dengan akar dari ya S kuadrat kurang R kuadrat, akar dari 25 kuadrat kurang 7 kuadrat, 625 kurang 49, maka kita dapat T-nya akar dari 576 sama dengan 24 cm. Jadi volume kerucut untuk B ini sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T. Karena jari-jarinya 7, maka harga P kita ambil 22/7 untuk memudahkan perhitungan. Jadi volumenya 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24 cm pangkat 3. Maka kita dapat ya 22/7 dengan 7 di atas kita coret, tinggal 22 kali 7 154 kali 24 dibagi 3 sama dengan 8. Maka kita dapat volumenya 154 kali 8, dapatnya 1232 cm pangkat 3. Sedangkan luas permukaan untuk B sama dengan PR kali R tambah S. 22/7 kali 7 kali dalam kurung 7 tambah 25 cm pangkat 2 tentunya. Maka dapat luas permukaannya sama dengan 22 kali 32, maka kita dapat 704 cm pangkat 2. Oke, kita akan lihat contoh yang kedua. Sebuah kerucut dibuat dari juring lingkaran berikut. Nah, perhatikan juring lingkaran itu sudut pusatnya 216 derajat, sedangkan panjang jari-jari juring lingkaran itu adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang jari-jari kerucut yang terjadi. Nah, jadi luas juring ini tentu sama dengan luas selimut kerucut. Ya, kita tahu luas juring adalah sudut pusat per 360 kali pi R kuadrat atau alfa per 360 kali pi kali R kali R sama dengan luas selimut kerucut pi kali R kali S. Ya, kita susun sekali lagi, alfa per 360 kali pi kali 15 kali 15 sama dengan pi kali R kali 15. Maka kita coret 15 satu di kiri dengan satu di kanan, pi di kiri kita coret dengan pi di kanan, maka dapatlah R sama dengan 216 per 360 kali 15. 216 per 360 derajat itu kita sederhanakan menjadi 3/5. Jadi jari-jarinya sama dengan 3/5 kali 15. Dapatlah 9 cm. Contoh yang ketiga, diketahui diameter sebuah kerucut adalah 18 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Pertanyaannya, tentukan volumenya. Kita jawab, jari-jari sama dengan setengah dari diameter sama dengan setengah dari 18 cm, maka kita dapat 9 cm. Garis pelukisnya 15 cm. Dari sini kita cari tinggi kerucut tersebut, akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat ya. Maka dapatnya 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat, 225 kurang 81, dapatlah T-nya akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi volume kerucut tersebut adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T sama dengan 1/3 kali 3,14 dalam kurung kali 9 kali 9 kali 12. Maka kita dapat volumenya adalah 1017,36 cm pangkat 3. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang ketiga, bangun ruang sisi lengkung tentang bola. Bola adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh satu buah bidang lengkung sempurna. Kita lihat gambar. Ya, itu gambar bola, ada bagian barat, bagian timur, utara, dan selatan ya. B ke T adalah diameter, maka OT dari O ke T itu adalah jari-jari ya, R ya. Nah, ini bola ya, seperti bola bumi ya, bangun ruang sisi lengkung bola.
Dari gambar ini kita lihat luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkarannya, ya. Maksudnya lingkaran bola sama dengan jari-jari lingkaran. Maka luas permukaan bola sama dengan 4 kali pi kali r kali r. Atau luas permukaannya sama dengan 4 kali pi kali r kuadrat. Sedangkan volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut, di mana jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola dan tinggi kerucut sama juga dengan jari-jarinya. Maka kita dapat volume bola adalah 4 kali sepertiga pi r kuadrat kali r, ya, karena tingginya tadi sama dengan jari-jarinya. Maka volume bola sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Contoh soal kita lihat yang pertama. Tentukan volume dan luas permukaan bola A jika jari-jarinya 5 cm dan B jika diameternya 21 cm. Jawab A untuk jari-jari 5 cm, maka volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. 4/3 diambil pi 3,14 karena jari-jarinya 5. 4/3 kali 3,14 dalam kurung kali r pangkat 3 atau kali 5 kali 5 kali 5. Maka dapat volumenya 523,33 cm pangkat 3. Sedangkan luas permukaannya adalah 4 kali pi kali r kuadrat, 4 kali 3,14 kali 5 kali 5, ya. Maka kita dapat 314 cm pangkat 2. Sedangkan B diameternya 21 cm, berarti jari-jarinya 21/2 cm, ya, karena jari-jari setengah dari diameter. Jadi volume bolanya adalah 4/3 kali 22/7, pi-nya karena dia kelipatan 7 kali 21/2 kali 21/2 kali 21/2, ya, kita tahu, ya. Jadi pi r pangkat 3, ya. 4/3 pi r pangkat 3. 4/3 kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2 kali 21/2, maka kita dapat 4.851 cm pangkat 3. Sedangkan luas permukaan untuk B dengan jari-jari 21/2 adalah 4 pi r kuadrat. 4 kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2, maka kita dapat 1386 cm pangkat 2. Soal yang kedua, sebuah belahan bola padat berbentuk setengah bola dengan jari-jari 10 cm. Tentukan luas permukaannya. Ini bola padat, ya. Kalau bola padat itu berarti di samping dia sudah setengah bola, maka irisannya itu, karena dia padat, irisannya itu juga berbentuk lingkaran yang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Jadi luas permukaan belahan bola padat itu sama dengan setengah dari luas permukaan bola tambah 1 lingkaran penuh, itu permukaan daripada bola tersebut. Maka kita dapat luas permukaan bolanya setengah dari 4 pi r kuadrat luas bola tambah pi r kuadrat, ya, permukaan potongan bola tadi. Maka kita dapat 3 pi r kuadrat. Maka luas permukaan bola sama dengan 3 kali dalam kurung 3,14 kali 10 kali 10. Maka kita dapat 942 cm pangkat 2. Baiklah, sampailah kita kepada poin yang keempat, yaitu beberapa soal antar bangun ruang sisi lengkung. Soal yang pertama, sebuah tabung dimasukkan ke dalam sebuah kubus yang panjang rusuknya 20 cm, sehingga dinding kubus dan dinding tabung saling bersinggungan. Pertanyaannya, tentukan volume daerah kubus yang di luar tabung. Mari kita lihat gambarnya. Di situ ada gambar kubus yang panjang rusuknya 20 kali 20 kali 20. Di dalamnya ada tabung, ya. Kita melihat alas tabung berimpit dengan alas kubus, sedangkan dinding-dinding tabung juga bersinggungan dengan dinding-dinding kubus. Artinya apa? Panjang diameter tabung tentu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 20 cm. Sehingga jari-jari tabungnya setengah dari 20 sama dengan 10 cm. Tentu tinggi tabung juga sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu tinggi tabung sama dengan S sama dengan 20 cm. Jadi, volume kubus di luar tabung
dapat dihitung dengan cara volume kubus dikurang dengan volume tabung. Kita ketahui bahwa volume kubus adalah S kali S kali S, berarti 20 kali 20 kali 20. Sedangkan volume tabung adalah pi R kuadrat kali T 3,14 kali 10 kali 10 kali 20 dalam kurung tentunya cm pangkat 3. Ya, kita hitung 20 kali 20 kali 20 dapatnya 8.000, berarti volume kubusnya 8.000, sedangkan volume tabungnya 3,14 kali 10 kali 10 kali 20 dapat 6.280 cm pangkat 3 tentunya. Maka kita dapat volume kubus di luar tabung adalah hasil pengurangan tersebut 1.720 cm pangkat 3 atau cm kubik. Sampailah kita kepada contoh yang kedua, sebuah tabung yang berjari-jari 12 cm, mula-mula berisi air 15 cm. Lalu ke dalam tabung tersebut dimasukkan bola pejal dengan jari-jari 9 cm. Pertanyaannya adalah tentukan kenaikan permukaan air dalam tabung. Kita lihat sketsa gambar, ini ada tabung, ada berisi air, kemudian dimasukkan bola pejal. Arti bola pejal adalah bola yang padat ya. Maksud dalam soal ini adalah bola itu pasti tenggelam ya. Maka kita lihat jari-jari tabungnya tadi 12 cm, sedangkan jari-jari bola 9 cm. Maka kenaikan permukaan air dalam tabung sama dengan volume bola dibagi dengan luas alas tabung ya. Kita tahu bahwa volume bola 4/3 pi R pangkat 3, sedangkan luas alas tabung adalah pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Pi-nya kita coret, kita sederhanain, tinggal 4/3 R pangkat 3 per R kuadrat, atau 4/3 kali 9 kali 9 kali 9 per R kuadratnya 12 kali 12, maka kita dapat 6,75 cm. Artinya apa? Kenaikan air dalam tabung setelah bola pejal dimasukkan adalah 6,75 cm. Sampailah kita pada contoh yang ketiga. Perhatikan gambar bandul. Ini bandul ya, kita lihat bandul ini sering dipakai untuk pemberat pada pancing ya. Ini kita lihat bentuknya adalah sepertinya kerucut ditambah dengan setengah bola ya. Diketahui jari-jari bola 5 cm dan tinggi kerucutnya 12 cm. Tentukanlah titik 2, yang pertama luas permukaan bandul, yang kedua B volume bandul. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita cari dulu unsur lain pada kerucutnya, yaitu S-nya ya. S sama dengan akar dari T kuadrat tambah R kuadrat, akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. S sama dengan akar dari 144 tambah 25, akar dari 169 sama dengan 13. Jadi luas permukaannya sama dengan, kita hitung, luas selimut kerucut ditambah dengan luas setengah bola. Perhatikan gambar baik-baik itu. Selimut kerucut tambah luas setengah bola. Kita lihat rumus selimut kerucut PRS tambah setengah dari 4 PR kuadrat, kita dapat PRS tambah 2 PR kuadrat. PR kita faktorkan, dalamnya tinggal S tambah 2R ya, 3,14 kali 5 dalam kurung 13 ditambah 2 kali 5, maka kita dapat 15,70 kali 23. Dapat luas permukaan bandul tersebut adalah 361,1 cm pangkat 2. Sedangkan volume bandul, kalau kita perhatikan baik-baik, adalah volume kerucut tambah setengah dari volume bola. 1/3 PR kuadrat kali T tambah setengah dari 4/3 PR pangkat 3. Maka kita dapat 1/3 PR kuadrat kali T tambah 2/3 PR pangkat 3. Kita faktorkan PR kuadrat dalam kurung 1/3 T tambah 2/3R, 3,14 kali 25 dalam kurung 1/3 kali 12, 4 tambah 2 kali 5/3 ya, 3,3. Maka kita dapat volume bandul 3,14 kali 25 kali 7,3 cm pangkat 3. Maka kita dapatlah volume bandul tersebut adalah 373,5 cm pangkat 3. Demikian beberapa soal yang kita buat antar bangun ruang sisi lengkung. Diharapkan siswa berdasarkan 3 konsep ini sudah bisa mengembangkan ke bentuk-bentuk lain ya. Tentu sebelum menjawab soal, perhatikan dulu bentuk-bentuknya, perhatikan dulu unsur-unsurnya untuk menghitung apa yang ditanyakan.
Sampailah kita kepada poin yang kelima, yaitu beberapa soal sebagai umpan balik. Ya, tentu diharapkan siswa setelah menonton video pembelajaran ini bisa atau mampu mengerjakan soal-soal berikut ya. Yang pertama, tentukan luas permukaan tabung jika jari-jari alasnya 21 cm dan tingginya 25 cm. Soal yang kedua, hitunglah volume tabung dengan jari-jari 8 cm, maksudnya jari-jari alasnya tentunya, dan tingginya 15 cm. Yang ketiga, tentukan luas permukaan kerucut jika jari-jari alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Yang keempat, hitunglah volume kerucut dengan jari-jari alas 8 cm dan panjang garis pelukisnya 17 cm. Yang kelima, tentukan volume bola yang berjari-jari 12 cm. Yang terakhir, yang keenam, hitunglah luas permukaan bola dengan diameter 21 cm. Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.